Semua orang pasti sepakat kalau saya bilang 3 hal ini banyak terdapat di negara Arab Saudi. Yang pertama adalah orang Arab, yang kedua minyak bumi, dan yang ketiga adalah pasir. Tapi dari 3 hal tadi, tidak pernah kita dengar mereka mengimpor orang Arab dari negara lain, atau mengimpor minyak dari negara lain. Namun lain halnya dengan pasir. Meskipun dijuluki juga sebagai negara padang pasir, ternyata Arab Saudi mengimpor pasir dari negara lain. Kalau ada yang bilang negara Arab Saudi itu kekurangan air atau kurang pohon, barangkali itu masih masuk akal. Tapi kalau ada yang bilang Arab Saudi kekurangan pasir, mungkin ada yang bilang, kamu ngomong apa sih? Kamu gak lihat tuh Arab Saudi isinya pasir semua? Ya, benar sih. Ini wilayah Arab Saudi dari Google Earth. Seperti yang terlihat, tidak banyak area yang berwarna hijau. Jauh lebih banyak area yang berwarna coklat. Faktanya, 95% dari wilayah Arab Saudi berwarna coklat. Dan warna coklat itu adalah wilayah kering berpasir, alias padang pasir, yang biasanya terdiri dari bukit-bukit pasir. Jadi betul, sebenarnya Arab Saudi tidak kekurangan pasir. Hanya saja ada satu masalah. Masalahnya, pasir di padang pasir Arab Saudi itu adalah pasir yang terbentuk oleh kikisan angin. Ya, memang kenapa rupanya kalau begitu? Nanti kita akan sampai ke sana. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Arab Saudi adalah negara dengan sumber daya minyak yang berlimpah. Dari situlah mereka mendapatkan uang yang berlimpah pula. Dengan uang yang berlimpah ini, selain bisa membuat rakyat Saudi bisa hidup dengan nyaman, pemerintah Saudi juga bisa melakukan pembangunan infrastruktur macam jalan, jembatan, dan gedung-gedung di negaranya dengan lebih leluasa. Nah, rupa-rupanya sama seperti orang-orang Arab di negara-negara tetangganya. Orang-orang Arab di Arab Saudi juga suka kongko-kongko, minum kopi, cipika-cipiki, dan juga gemar membangun gedung dengan ukuran yang besar lagi mewah. Seperti Jeddah Tower ini misalnya, yang nanti kalau sudah selesai, ia diproyeksikan akan menjadi bangunan pertama di dunia yang mencapai ketinggian 1 km. Itu akan menjadikannya bangunan tertinggi di dunia mengalahkan Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Atau komplek Abraj Al Bait yang ada di kota Mekah ini misalnya, dengan menara jam yang menjulang setinggi 650 meter ke angkasa. Ukurannya sangat masif. Ini kira-kira perbandingan ukurannya dengan Masjid Istiqlal di Jakarta. Nah, sayangnya, untuk mewujudkan kegemaran mereka itu, mereka tidak bisa menggunakan pasir yang ada di padang pasir Arab Saudi untuk membangun infrastruktur dan gedung-gedung raksasa mereka. Ini dikarenakan butiran pasir yang terbentuk oleh kikisan angin mempunyai ukuran butiran yang sangat halus dan biasanya berbentuk lonjong atau bulat. Ini menjadikan pasir padang pasir tidak punya daya rekat dan daya tahan yang baik. Beton yang campurannya menggunakan pasir padang pasir, kekuatannya akan jauh berkurang. Karena itulah pasir padang pasir kurang baik untuk campuran beton, apalagi untuk bangunan-bangunan bervolume raksasa. Berbeda halnya dengan pasir pantai atau pasir sungai yang terbentuk oleh kikisan air. Butirannya berukuran lebih besar dan mempunyai bentuk yang lebih beragam dengan permukaan yang lebih kasar. Karena itulah mereka sangat cocok dan bagus sebagai campuran beton. Nah, karena Arab Saudi tidak punya persediaan pasir sungai atau pasir pantai yang cukup untuk membangun proyek-proyek raksasa mereka, mereka terpaksa harus mengimpornya dari negara lain, macam Skotlandia atau Australia. Di masa depan, persoalan kekurangan pasir diperkirakan tidak hanya akan dihadapi oleh Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah saja, tapi juga diperkirakan akan dialami banyak negara di seluruh belahan dunia. Prediksi ini mungkin saja menjadi kenyataan, mengingat pasir adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, dan dia juga merupakan sumber daya alam yang paling banyak digunakan manusia setelah air. Antara tahun 2011 sampai 2013 saja, Cina diperkirakan sudah menggunakan lebih banyak pasir daripada yang digunakan oleh Amerika Serikat selama 100 tahun terakhir. Itu belum lagi terhitung negara-negara Asia lain macam India atau negara-negara di Afrika yang pertumbuhan penduduk dan ekonominya cukup pesat. Nah, sepertinya kita sudah harus mulai menghemat pasir dari sekarang ya, friend.